Halo sobat Nime, gas lagi dah Feng Hao-nya. Waduh cuy, Feng Hao-nya udah mau mentok cuy. Tinggal 2 part lagi, hari ini dan besok. Dan besok itu mentok. Waduh, jadi kayak mana nih cuy? Apa yang mau dibahas cuy? Karena aduh mentok. Waduh. Ya udahlah, tulis aja lah di komentar apa yang mau ditulis. Jadi lusa bisa diupload. Oke, langsung aja yuk kita gaskan lagi dah Feng Hao-nya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Feng Hao menghancurkan Kera Merah yang menghancurkan orang-orang dari klan Guiyuan, kini waktunya bagi Feng Hao untuk membalaskan dendam orang-orang Guiyuan kepada orang-orang dari klan Wu. Dan tahu mereka akan menjadi target yang selanjutnya. Di sini orang-orang dari klan Wu, mereka pun panik dan mereka juga berujar, Master Wu, apa yang harus kita lakukan? Mereka berdua datang menghampiri kita. Tapi nyatanya untuk Huneng lah, dia juga udah hilang duluan. Doi udah kabur duluan meninggalkan 2 anak buahnya. Anak itu, dia dapat menghancurkan bis gila itu. Jika kita bertahan, kita hanya akan dihancurkannya. Cepat kaburlah kalian. Namun untuk Huneng yang akan kabur tentunya tidaklah mudah bagi dirinya. Karena kini Feng Hao dia dengan skill teleportasinya, dia dapat muncul tepat di hadapan Huneng. Apa? Bagaimana bisa? Apa yang kau ingin lakukan? Ucap dari Huneng yang mulai panik. Sedangkan untuk Feng Hao dia berujar, aku telah melepaskan kau di area tambang batu biru. Tapi nyatanya kau tidak pernah belajar atas apa yang telah kau lakukan. Sungguh sosok yang tidak tahu diri. Dan kali ini aku akan benar-benar menghabisimu. Ucap dari Feng Hao yang membuat Huneng dia langsung mengambil inisiasi untuk menyerang duluan. Namun sayangnya serangan dari Huneng mudah saja dapat dipatahkan oleh Feng Hao. Bahkan saat ini dengan teknik gravitasi miliknya Feng Hao membuat Huneng langsung tersungkur, berada tepat di bawah kakinya. Kau, apakah kau benar-benar akan menghabisiku? Apakah kau tidak tahu konsekuensi apa yang akan kau dapatkan jika kau menghabisiku? Bodoh amat tuh, sambut dari Feng Hao yang memijak kepala Huneng, menaruh kakinya di atas kepala Huneng, dan itu jelas membuat Huneng dia murka. Tapi dia juga tahu dia tidak dapat berbuat apapun. Bahkan saat ini Feng Hao dia kembali memijaknya dengan cukup keras. Tapi apa yang dilakukan oleh Feng Hao coba dihentikan oleh seniorku yang berujar, saudaraku, sudah cukup. Biar akulah yang melakukan sisanya. Biar akulah yang menghabisinya dengan tanganku sendiri. Baiklah, aku mengerti, sambut dari Feng Hao yang kini tahu kalau seniorku dia ingin membalaskan semua dengan tangannya sendiri. Sedangkan untuk Feng Hao lah, tentunya dia kembali dengan selamat dan dia juga disambut oleh rekan-rekannya yang lainnya. Mereka semua sangat senang. Ya, terutama para ciwi-ciwinya Feng Hao. Mereka semua sangat senang dapat melihat Feng Hao kembali utuh tanpa cedera sedikit pun. Namun untuk Qin Er sebagai seorang wanita yang posesif, dia hanya dapat bertanya, "Hei, Tengi, siapa gadis itu?" Ya, di sini Wan Xin dia pun juga penasaran siapa wanita cantik ini. Kenapa dia mengikuti Feng Hao? Tapi di sini untuk nona cantik ini yang gue nggak tahu namanya siapa. Gue kasih nama Yunzu aja lah, ya kan? Keren tuh, Yunzu. Oke, di sini Yunzu dia pun takut dan dia bersembunyi di balik tubuhnya Feng Hao. Dan dia memanggil Feng Hao dengan sebutan Habi atau suami, yang membuat para ciwi-ciwi Feng Hao mereka heran lah. Tapi untuk Qin Er, dia kesal dan langsung aja langsung menghajar Feng Hao. Dasar bocah gila, baru pergi beberapa jam saja pulang-pulang udah bawa cewek lain. Dan selama Feng Hao dihajar oleh Qin Er, di sini Lan Er dia mencoba untuk dapat mengenal Yunzu. Tapi di sini Yunzu dia hanya terdiam saja. Namun melihat Yunzu yang hanya diam saja membuat Lan Er dia berujar, Feng Hao, ada apa dengan nona ini? Kenapa dia cuman diam saja? Ya, dengan benjol yang cukup besar yang masih nyut-nyutan. Waduh, ulah dari Qin Er. Di sini Feng Hao dia berujar, ceritanya panjang. Nantilah aku menceritakannya setelah kita keluar dari tempat ini, ucap dari Feng Hao. Sedangkan untuk senior Shi dia pun takut melihat Feng Hao yang seperti ini, karena ketika memiliki banyak wanita cantik ternyata juga sangat mengerikan. Namun karena memang sudah tidak ada lagi yang bagus di tempat ini, maka dari itulah di sini Feng Hao dia meminta kepada ciwi-ciwinya dan juga rekan-rekannya untuk segera pergi meninggalkan tempat ini.
Sedangkan di pintu keluar ternyata sungguh sudah sangat ramai. Sudah banyak sekali orang-orang yang menunggu di tempat ini. Dan dari dalam sana kini muncul 3 sosok orang kuat yang berasal dari klan Immortal, yang datang dan langsung berlutut di hadapan seorang master tua bertopeng. Salam, memberi hormat kepada tetua. Namun untuk Pak Tua itu dia berujar, "Hei, apakah kau telah mendapatkannya?" Tidak, sambut dari gadis hijau dengan terbata-bata. Kenapa? Kenapa tidak? Katakan, apa yang telah terjadi dan apa yang telah kau lakukan?" Ucap dari tetua itu dengan aura yang sangat menekan, yang membuat kini mereka mengatakan kalau sebelum mereka masuk ke area inti, ternyata mereka telah didului oleh 2 orang manusia yang telah menaklukkan tempat itu sebelum mereka datang. Selain orang-orang dari klan Immortal, kini muncul juga orang-orang dari klan Feather atau klan bersayap. Mereka datang dan melaporkan hasil temuan mereka kalau sebelumnya mereka menyaksikan kalau orang-orang dari klan Immortal telah dikalahkan oleh seorang bocah manusia. Apa? Mendengar hal itu jelas membuat orang-orang tua ini terkejut tentunya. Bagaimana bisa seorang manusia dapat melakukannya, mengalahkan orang-orang dari klan Immortal? Begitu juga dengan orang-orang yang berasal dari klan-klan lainnya juga. Mereka juga tidak percaya dan kesal. Tentunya karena harta pusaka yang ada di tempat ini ternyata telah jatuh ke tangan pihak manusia. Begitu juga dengan tetua klan Hu. Dia pun terkejut ketika dia mendapatkan sebuah informasi dari para muridnya yang lainnya kalau ternyata Huneng, yang merupakan sosok terkuat dari generasi muda klan Hu, ternyata telah dihabisi oleh seorang manusia. Yang membuat tetua hijau ini dia ingin menghabisi orang-orang yang berasal dari umat manusia. Yang membuat dirinya kini melepaskan sebuah tekniknya untuk mencoba menghajar Pak Tua Hao, yang juga merupakan seorang instruktur dari Akademi Shengtian. Tapi yang ada orang tua dari klan Hu itu dia justru dialah yang tersungkur ketika dia dikonter balik. Aku bersumpah akan membalaskan ini, ucap dari orang tua hijau yang tidak dapat mengalahkan Master Hao. Jika kau ingin balas dendam, baiklah, aku akan menunggumu, sambut dari Pak Tua Hao. Namun aksi dari Pak Tua Hao juga menarik perhatian dari banyak pihak, yang membuat orang dari klan Immortal dia pun datang dan juga bertanya, "Permisi, apakah Anda adalah Master Hao Tian?" Dan begitu dikonfirmasi benar, membuat Pak Tua itu dia berujar, "Salam, saya adalah salah satu dari 10 tetua besar dari klan Immortal. Dan saya telah mendengar reputasi gila milik Anda. Apakah Anda ingin tertarik untuk bergabung dengan klan Immortal kami?" Ucap Pak Tua itu. Namun tawaran dari Pak Tua itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Pak Tua Hao. "Tidak, terima kasih." Namun ditolak seperti itu oleh Pak Tua Hao, membuat orang tua ini dia mencoba untuk kembali membujuknya. "Tidak, Master Hao, bisakah Anda coba untuk pikirkan dulu tentang tawaran kami ini?" Sedangkan di sisi lainnya ada sosok Beast yang cukup kuat muncul, namun dapat dihancurkan oleh Feng Hao dengan sangat mudah, yang membuat Senior Long dia cukup kesal. Semuanya saja kau habisi sendiri. Dan setelahnya kini mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Membawa mereka akhirnya menuju pintu keluar. Tapi sebelum keluar, di sini Feng Hao dia sempat menghentikan langkahnya. Karena di sini Feng Hao dia ragu, karena sebelumnya dia telah menjadi incaran dari klan Immortal, dan jika aku keluar bersama dengan mereka semua, aku takut aku tidak bisa melindungi mereka, terutama Yunzu. Tapi melihat Feng Hao yang bengong, membuat mereka bertanya, kenapa? Tidak, kalian pergi aja keluar duluan, dan aku akan melihat situasinya dulu. Akan sangat berbahaya jika kalian keluar bersama dengan diriku, ucap dari Feng Hao. Tapi di sini untuk mereka, terutama ciwi-ciwinya Feng Hao, mereka tidak peduli jika mereka harus berkonfrontasi dengan orang lain. Maka dari itulah mereka tetap ingin bersama dengan Feng Hao. Tapi sudahlah, karena mereka memang mau bersama-sama tentang apapun yang nanti akan terjadi, membuat Feng Hao dia memutuskan untuk kembali bersama dengan kelompoknya, memimpin jalan keluar bersama dengan timnya yang cukup solid ini. Dan begitu Feng Hao dia keluar, dia langsung ditunggu oleh orang-orang dari klan Immortal. Tetua, dialah yang telah mencurinya. Melihat hal itu membuat Pak Tua ini dia berpikir, apakah itu benar? Bocah itu dia hanya ada di ranah Martial Emperor. Masa iya anak itu yang menaklukkan tempat ini? Sungguh sangat tidak diduga, pikir orang tua ini.
Maka dari itulah di sini sebelum melakukan aksinya, orang tua itu dia mencoba untuk mengkonfirmasinya dulu kepada pihak muridnya. Hei, apakah itu benar? Apakah anak ini yang melakukannya? Dan begitu konfirmasi itu dibenarkan oleh para murid-muridnya, Pak tua itu dia langsung melepaskan auranya. Karena dia ingin coba mengetes kuat apa Feng Hao, sosok bocah yang telah menaklukkan area tempat ini. Yang membuat di sini Master Hao dia pun langsung pasang badan untuk Feng Hao pula. Dan dia juga berujar, Feng Hao, pergilah dari tempat ini dan aku akan mencoba menahan orang tua itu, apapun ceritanya. Tapi di sini Feng Hao dia berujar, tenanglah Master Hao, biar akulah menunjukkan sedikit aksiku. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia juga melepaskan auranya pula, yang membuat Pak tua itu dia langsung menyerang Feng Hao dengan auranya karena memang dia ingin mencoba merebut manik jiwa yang ada bersama dengan Feng Hao. Tapi Feng Hao dia juga melepaskan tekad miliknya untuk dapat menekan balik tekanan dari orang tua itu yang cukup mengejutkan bagi mereka, bagi orang-orang dari klan Immortal. Mereka terkejut bagaimana bisa seorang bocah menekan aura yang dimiliki oleh seorang tetua dari klan Immortal. Sedangkan untuk Pak Tua Hao, dia juga senang karena dia dapat merasakan aura yang dimiliki oleh Feng Hao sangat luar biasa, lebih kuat daripada yang sebelumnya, yang membuat Pak Tua ini dia berujar, anak ini, jangan-jangan dia telah mendapatkan warisan yang sangat luar biasa di tempat ini. Selain itu juga, di sini Pak Tua Hao ketika dia melihat rekan-rekannya Feng Hao telah keluar satu persatu membuatnya cukup senang. Tapi di sini dia lebih senang ketika dia melihat pertandingan Feng Hao dengan orang tua itu, di mana dia juga berujar, kalian semua tenang saja. Ketika semua berjalan tidak semestinya, aku akan mulai mengambil alih permainan, ucap dari Pak Tua Hao. Tapi di sini Pak Tua Hao ketika dia melihat Yunzulah, Pak Tua Hao dia juga bingung lah. Siapa gadis cantik ini? Tapi kenapa aku tidak bisa merasakan kekuatannya? Namun melihat Pak Tua Hao yang bingung, di sini senior Shi dia berujar, sama seperti dirimu Pak Tua, kami pun sama. Feng Hao dia hilang selama beberapa jam, pulang-pulang bawa ciwi cantik. Sedangkan untuk Feng Hao yang saat ini dia dapat menahan tekanan yang dilepaskan oleh orang tua itu, membuat orang tua itu dia bingung. Bagaimana bisa dia melakukannya? Aku tidak tahu kalau ternyata masih ada teknik aneh yang tidak aku ketahui. Maka dari itulah di sini orang tua itu dia kembali melepaskan tekanannya yang lebih kuat lagi untuk mencoba menekan Feng Hao. Mari kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan bocah, ucap dari Pak tua itu. Namun di sini Feng Hao dia masih dapat bertahan dari tekanan yang dilepaskan oleh orang tua itu, walaupun orang tua itu telah mencoba meningkatkan intensitasnya. Namun melihat Feng Hao yang dapat bertahan membuat orang tua itu dia juga kagum. Ini menarik, anak ini sungguh sangat menarik. Dan agar lebih menarik lagi, Pak tua itu dia akan menambahkan kekuatan yang lebih hot lagi. Dan itu benar adanya memberikan kekuatan yang lebih dahsyat lagi, bahkan membuat kini langit menjadi berubah warna. Tapi semua apapun yang coba dilakukan oleh Pak tua itu, di sini Feng Hao dia terus bertahan. Karena memang saat ini Feng Hao dia tidaklah selemah itu dan terus memberikan perlawanan gilanya. Walaupun di sini Feng Hao dia terus terdorong perlahan-lahan ke arah belakang. Dan Feng Hao dia mencoba menghancurkan tekanan milik Pak tua itu. Dan melihat aksi Feng Hao yang jelas luar biasa membuat mereka yang melihatnya kagum tentunya. Gila anak ini, dia benar-benar mengerikan. Dia dapat menahan tekanan dari seorang tetua dari klan Immortal. Gila. Karena memang setiap tekanan yang dilepaskan oleh orang tua itu dapat dipatahkan oleh Feng Hao, dan itu benar-benar sangat luar biasa. Namun tekanan yang terus diberikan terus menerus membuat Feng Hao kini terasa dirinya juga akan melakukan sebuah penerobosan. Karena saat ini titik meridian, titik Dao yang ke-9 miliknya mulai aktif, yang membuat Feng Hao sepertinya dia akan melakukan penerobosan dalam waktu dekat. Sedangkan untuk orang tua ini, dia begitu senang melihat Feng Hao, dan dia juga begitu antusias dan begitu tertarik untuk kemampuan yang dimiliki oleh Feng Hao, dan dia juga mulai berniat untuk membawa Feng Hao bersama dengan dirinya naik ke klan Immortal. Anak ini dia harus ada bersama dengan kami di klan Immortal, pikir Pak tua itu. Sedangkan untuk Feng Hao ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, yaitu situasi yang pelik seperti ini. Sepertinya dia akan segera melakukan sebuah penerobosan di dalam situasi yang seperti ini pula. Dan dia juga harus mengalami hukuman surgawi, dan itu membuatnya jadi bercabang pikirannya. Gila.
Dengan kondisiku yang saat ini, aku malah ingin melakukan hukuman surgawi. Wah, ini benar-benar merepotkan. Dan jika dilakukan di waktu yang sama, ini akan membuatku hancur. Namun ketika dia lagi naik-naiknya di sini, tekanan yang diberikan oleh orang tua itu tiba-tiba saja menghilang. Yang membuat orang tua itu dia berjalan ke arah Feng Hao dan dia juga berujar, "Nah, kau sangat luar biasa dan aku tidak ingin menghabisimu karena kau sangat luar biasa dan cukup hebat. So, apakah kau tertarik untuk bergabung dengan klan immortalku?" Ucapan tua itu yang membuat Feng Hao dia berujar, "Cih, jadi kau ingin merekrutku?" Ya, tentu saja. Dengan bakat yang sangat luar biasa yang kau miliki itu, masa depanmu tidak akan terbatas. Ucap dari orang tua itu. Namun di sini Feng Hao yang menolak. Dia berujar kalau dia tidak tertarik, membuat orang tua itu dia pun murka dan seketika aura menghabisinya keluar dan meluap-luap. Dan dia juga berujar, "Nah, sepertinya kau tidak tahu tentang klan kami. Klan kami memiliki segalanya yang dibutuhkan, bahkan rahasia untuk dapat hidup abadi." Mendengar hal itu membuat Feng Hao dia bertanya, "Apa? Abadi?" Aku jadi ingin bertanya, apakah senior telah mencapai kehidupan yang abadi itu? Tanya dari Feng Hao yang membuat orang tua itu dia tertawa. Nah, pertanyaan yang bagus. Aku telah hidup lebih dari 9.000 tahun. Apakah menurutmu itu telah mencapai standar hidup abadi? Namun di sini Pak Tua itu dia juga mengatakan kalau mencapai ranah True Emperor maka seseorang dapat hidup lebih dari 10.000 tahun. Dan itu membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka jadi ngeri. Dan untuk Feng Hao dia juga berpikir, 10.000 tahun bah. Apakah akan immortal memang dipenuhi dengan orang-orang yang mengerikan seperti ini? Pikir dari Feng Hao. Namun di sini master kecil dia berujar, "Hei bocah, 10.000 tahun apaan? Itu bukan apa-apa. Dan jika kau telah mencapai ranah Sen puncak, kau bisa hidup lebih dari puluhan ribu tahun. Dan kenapa kau iri hanya dengan orang itu yang baru mencapai 9.000 tahun?" Ucap dari master kecil yang membuat Feng Hao dia senang. "Hei master, kau masih ada? Kupikir kau telah pergi lagi master." Dan untuk orang tua itu yang telah mengatakan apa yang ingin ditanyakan oleh Feng Hao, dia kembali mengajak Feng Hao untuk bergabung dengan klan immortal. Tapi di sini Feng Hao dia tetap menolaknya. Tidak, terima kasih, ucap dari Feng Hao. Ditolak oleh Feng Hao tidak membuat orang tua itu marah. Dia hanya berujar, baiklah, kalau kau memang tidak mau bergabung, baiklah, aku tidak akan memaksanya. Tapi setidaknya serahkan manik jiwa itu, ucap dari orang tua itu yang membuat Feng Hao dia berujar, manik jiwa? Sorry ye, aku gak punya tuh. Ucap dari Feng Hao yang membuat orang tua itu dia murka dan langsung melepaskan sebuah serangan ke arah Feng Hao dan dia memberikan sebuah niat untuk menghabisi lawannya. Dan itu membuat kini palu goda muncul entah dari mana yang langsung menghancurkannya. Menghancurkan teknik serangan yang dilepaskan oleh orang tua itu. Dan itu juga membuat orang tua itu dia berujar, "Tian, apakah kau benar-benar ingin menjadi musuh dari klan immortalku?" Ya, tentu saja, sambut dari Pak Tua Hao. Bagaimana bisa aku membiarkan potensi gila dari Akademi Sheng Tian harus dihancurkan tepat di depan mataku? Ucap dari Master Hao itu. Bahkan saat ini Feng Hao dia juga melepaskan sebuah serangan counter yang cukup keras yang membuat dirinya langsung tersungkur. Begitu juga dengan orang tua itu yang terluka terkena serangan counter dari Feng Hao. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan dibahas di part selanjutnya aja ya cuy ya. Waduh. Kalau tetap dilanjutkan di sini, nanti di part selanjutnya bakal singkat banget cuy. Jadi ya udahlah, di-cut di sini dulu ya. Dan besok part terakhir untuk Feng Hao sebelum mentok sama Rao-nya. Dan lusa kita bahas apa lagi nih? Tulis ya di kolom komentar. Dan gua tunggu besok sore. Dan besok paginya gua bakal buat. Waduh, untuk diupload. Oke, langsung aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Thank you.